Salatu wassalamu ala syafi'ina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi dunya wal akhirah. Wa amma al-amru bis-sighati wa huwa amru al-hadiri fa huwa jarin ala lafz al-mudari' al-majzum ila akhir. Wa qala asy-syarih rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi dunya wal akhirah. Wa amma al-amru bis-sighati summiya bihi li'anna husulahu bis-sighati al-makhsusati min ghairi iftiqarin ila ziyadati al-lami masalan kama ihtija ilaiha fi amri al-ghaibi ala ma mar ila akhir. Ikhwafillah rahmatullahi alaikum. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita memasuki pembahasan tentang fi'il amr. Fi'il amr dengan sighah atau dengan redaksi fi'il amr ya. Wa ammal amru bis-sighah, adapun bentuk perintah dengan redaksi summiya bihi, dinamakan demikian li'anna husulahu bis-sighatil makhsusah, karena terhasilkannya dia dengan redaksi yang dikhususkan min ghairi iftiqarin ila ziyadatil lami masalan kama ihtija ilaiha fi amril ghaibi ala mamar, tanpa dia butuh kepada penambahan lam, misalnya sebagaimana yang diperlukan kepada lam itu dalam perintah kepada gaib, sebagaimana sebelumnya ini pada pembahasan fi'il mudhari yang lalu kan ada perintah ya, menggunakan fi'il mudhari yakni dengan menambahkan lamul amri. Nah, sementara pembahasan kita pada topik ini menggunakan perintah dengan redaksi khusus tanpa penambahan lam misalnya ya. Wa huwa amrul hadir, yaitu perintah kepada yang hadir, yaitu al-mukhatab, ini lawan bicara. Fa huwa ail amru bis-sighah, ini bentuk amr dengan redaksi itu jarin ala lafzil mudhari'il majzum, berlaku atau dalam bentuk ya lafaz mudhari yang dijazm. Ai maksudnya lafzul amri bis-sighati mislu lafzil mudhari'il majzum. Ini lafaz amr dengan redaksi ini, dengan sigot ini semisal lafaz fi'il mudhari yang dijazm. Ini bentuknya sama dengan fi'il mudhari yang dijazm. Dalam hal apa? Fi hazfil harakati wan nunat. Ini allati tuhzafu fil mudhari'il majzum. Dalam hal dihapuskannya harokat serta huruf-huruf nun yang dihapus pada fi'il mudhari yang dijazm. Ya. Wala mukhalifata bainahuma illa bihazfi harfil mudhari'ah. Tidak ada perbedaan, tidak ada antara keduanya kecuali dengan menghapuskan huruf mudhari'ah. Nanti kita lihat contohnya. Wa illam yakunil amru bis-sighati majzuman. Meskipun ini perlu dicatat ya, bahwa fi'il amr ya, atau amr dengan redaksi itu, dengan sigot itu tidak jazm ya, tidak dijazm. Hanya saja seakan ya, sama dengan fi'il mudhari yang dijazm. Tsumma asyara ila kaifiyati bina'i amril mukhatabi minal mudhari'il mukhatabi. Kemudian beliau berisyarah, ini Al-Izzi berisyarah pada cara atau kaifiyat membuat amr mukhatab, perintah kepada lawan bicara dari bentuk fi'il mudhari mukhatab. Dengan cara apa?
bi anna ma ba'da harfil mudhari'ati imma mutaharrikun aw sakin. Bahwa kata yang ada atau huruf yang ada ya, huruf yang ada setelah huruf mudhari'ah itu bisa saja berharokat atau sukun. Di sini beliau katakan fa in kana ma ba'da harfil mudhari'ati mutaharrikan. Jika yang ada setelah huruf mudhara'ah atau huruf mudhari itu berharokat. Masih ingat huruf mudhari ya? Huruf mudhari itu huruf yang di depan yang biasa kita singkat Anita itu. Ya, ini namanya huruf mudhara'ah. Yang di depan itu ya. Misalnya kita sebut ansuru ya. Sorry. Jadi ansur. Jadi mudhara'ahnya ini. Namanya huruf mudhara'ah. Huruf hamzahnya. Ya, nansur huruf nunnya dan seterusnya ya. Nah, di sini beliau katakan jika ma ba'da harfil mudhara'ati mutaharrikan fa in kana ma ba'dal harfil mudhara'ati mutaharrikan, apabila setelah huruf mudhara'ah itu berharokat. Contohnya gimana? Katudahriju masalan, seperti lafaz tudahriju. Kalau ini kan sukun ya. Nah, kita ambil di sini contohnya tudahriju. Seperti tudahriju. Tudahriju itu berharokat ya, karena huruf mudhara'ahnya ta. Ini huruf mudhara'ahnya, kemudian huruf setelahnya dal, ini berharokat. Bandingkan dengan yang di atas sukun ya. Nah, yang pertama kali dibahas adalah yang model begini. Gimana kalau huruf setelah mudhara'ahnya itu berharokat? Nah, katudahriju masalah, seperti tudahriju misalnya. Maka fatusqita anta minhu ay minal mudhari'i harfal mudhara'ah. Maka cara membentuk fi'il amr dari situ adalah Anda gugurkan ya darinya, yakni dari fi'il mudhari itu huruf mudhara'ahnya. Ya, Anda hapus huruf mudhara'ah. Ini kan tadi bacanya tudahriju kan? Tudah. Alah. Ini ya. Tudahriju. Jadi langkah pertama adalah ya, fatusqitu anta minhu, Anda gugurkan ya darinya ail minal mudhari', dari fi'il mudhari itu harfal mudhara'ah, huruf mudhari'ahnya tadi Anda ya, huruf mudhara'ahnya Anda hapus. Ini huruf ta dalam contoh ini. Wa ta'ti bi suratil baqi, dan Anda datangkan deskripsi yang sisanya. Ini ba'da harfil mudhara'ah. Sini setelah huruf mudhara'ah. Jadi tudahriju majzuman ya. Seakan mudhari'nya itu dijazm. Misla surati majzum. Ini semisal bentuk majzumnya, bentuk yang dijazm. Ini kita sukun. Nah, itu. Kalau dijazm kan disukun jimnya kan? Ya. Jadi bi an tahzafa minhul harakati wan nunati kama mar. Ini dengan Anda hapus darinya harokat dan huruf nun sebagaimana pembahasan sebelumnya. Fataqulu fil amri ay amril mukhatabi iza banaitahu. Di Anda katakan pada bentuk fi'il amrnya, ini amr mukhatab, jika Anda membuatnya min tadahruj tadi ya, min tudahrij, dari kata tudahrij, dahraja yudahriju ya. Nah, Anda hafuz tadi fi'il mudhari'nya, Anda sukunkan karena jazm ya, maka jadilah dia dahrij. Nah, itulah bentuk fi'il amr. Sama juga dengan fa'ala yufa'ilu. Nah, yufa'ilu bagaimana? Ini kan? Bagaimana bentuk fi'il amarnya? Hapus mudhari'ahnya. Ini kan jadi fa'il. Fa'ilu sukunkan. Nah, gitu kan? Nah, sama juga dengan fa'ala jahada yujahidu.
Jadi yujahidu Anda hapus ya-nya menjadi jahid. Dalnya Anda sukunkan ya. Fi'il amarnya menjadi jahid. Kalau yujahiduna gimana? Nah, sama juga. Ini saya tulis ya. Yujahidun. Nah, itu aturannya Anda hapus huruf mudhari'ah. Tinggal jahid. Ini Anda jazam, Anda hapus nun kan? Hasbun nun kan? Sorry. Nunnya Anda hapus. Jadi jahidu. Ya. Hanya banyak dalam Al-Quran ya. Jahidu fi sabilillah. Jahidul kuffar wal munafikin dan seterusnya. Jadi itu dua langkahnya ya. Anda hapus huruf mudhara'ah dan Anda jazm. Meskipun sekali lagi fi'il amr itu bukan jazm ya, mabni dia. Ini hanya caranya sih ya. Ini bihazbi ta'i wa sukunil jim, dengan menghapus ta. Ya, ini pada kata tudahrij Anda hapus ta. Tinggal dahrij wa sukunil jim dan mensukunkan jim. Kemudian wamin tudahrijan, dari kata tudahrijan, kalau mau bentuk fi'il amr gimana? Ya hapus ta-nya juga sama menjadi, dan hapus nunnya kan karena jazm dah. Hapus nunnya berarti dahrija. Bihazbi nunit tasniyah, dengan menghapus nun tasniyah. Kemudian wamin tudahrijun, dari kata tudahrijun menjadi dahriju. Ya, bihazbi nuni jam'il muzakkar, ya, dengan menghapus nun jamak muzakkar. Kemudian wamin tudahrijin berarti menjadi dahriji. Ya, bihazbi nunil wahidatil mukhatabah, dengan menghapus nun ya satu yang merupakan nun mukhatabah, lawan bicara ya. Satu orang lawan bicara. Kemudian wamin tudahrijani sama ya, menjadi dahrija tadi, sama dengan di atas ya. Yazbin nun. Kemudian wamin tudahrijna, ya tudahrijna ini berarti ada nun jamak muannas di situ kan. Nah, Anda hapus taknya di depan menjadi dahrijna. Tetap nunnya nggak dihapus. Kenapa? Karena itu nun apa? Nun muannas tidak dihapus kan. Disubuti nun jam'il muannas ya, dengan tetapnya nun jamak muannas. Dia mabni itu ya kalau ada nunnya begitu. Jadi enggak berubah. Ya. Wala yubna amrul mukhatabi illa minal mudhari'il mukhatab. Dan tidak dibentuk bentuk amr mukhatab ini kecuali dari bentuk mudhari' mukhatab. Wa hakaza, dan demikianlah ya qiyasu kulli ma kana ba'da harfil mudhara'ati mutaharrikan. Qiyas semua apa yang bentuk setelah huruf mudhara'ahnya itu berharokat. Nah, semua yang berharokat begini ya. Taqulu fil amri tufarrihu. Anda katakan pada bentuk amr kata dari kata tufarrihu. Farraha yufarrihu. Berarti polanya fa'ala yufa'ilu yang tadi kita contohin ya. Fa'ala yufa'ilu. Jadi tufarrihu berarti menjadi farrih. Karena taknya Anda hapus, tinggal farrih, sukunkan terakhir. Ila akhir dan seterusnya. Kemudian wa min tuqatil, dari kata tuqatil ya, qatala yuqatilu. Atau yang kita contohkan tadi jahada yujahidu. Sama ya, menjadi qatil dan menjadi jahid. Wa min tatakassaru, ya, dari tatakassaru. Tatakassar berarti pola tafa'ala ya tafa'alu. Ya, takassara ya takassaru. Anda hapus huruf mudhara'ahnya menjadi tinggal takassar. Anda sukunkan di belakang ya. Kemudian wa min tataba'adu, dari kata tataba'adu ini pola tafa'ala ya, tafa'ala ya tafa'alu, taba'ada ya taba'adu. Ketika Anda bentuk di amar berarti hapus mudhari'ah huruf ta pertama, kemudian sukunkan huruf terakhirnya menjadi taba'ad ya. Kemudian wa min tatadahraj ya, ini dari kata tadahraj ya tadahraju. Anda hapus tak pertama, kemudian sukunkan di huruf terakhir menjadi tadahraj ya. Ila akhiril amtsilah. Seterusnya begitu ya contoh-contoh lainnya.
Wala yakhfa asluha wa tasrifuha mimma sabaq. Ya, tidak samar lagi asalnya dan perubahannya ya, dari contoh-contoh sebelumnya. Nah, itu sekali lagi untuk yang huruf setelah mudharaahnya berharokat. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana dengan huruf yang setelah mudharaah sukun. Ya, ini yang kita bahas sekarang. Wa in kana ma ba'da harfil mudhara'ati sakinan kama fi tansuru masalan. Ya. Jika yang ada setelah huruf mudhara'ah itu sukun, sebagaimana pada tansuru misalnya, yang kita tadi contohkan ansuru ya sama saja ya. Tansuru juga sama ya, hanya beda huruf mudhara'ah, satunya hamzah, satunya ta. Caranya gimana? Fatahzifu anta minhu ay minal mudhari harfal mudhara'ah. Anda hapus darinya, yakni dari huruf dari fi'il mudhari itu Anda hapus harfal mudhara'ah. Langkah pertamanya sama, yaitu hapus juga huruf mudhara'ahnya. Berarti dalam kasus ini kita hapus huruf hamzah, atau kalau dalam kasus tansuru Anda hapus huruf ta-nya. Selanjutnya gimana? Wa ta'ti bi suratil baqi majzuman. Anda datangkan deskripsi sisanya, bentuk selebihnya dalam keadaan dijazam, sukun juga yang akhir, kama taqaddama bayanuhu fil qismil awal, sebagaimana sama ya berlalu penjelasannya pada jenis pertama, sama dengan cara langkah kedua ya. Yang tadi langkah kedua sama hala kaunil baqi ya, dalam keadaan yang sisa itu. Kemudian ini tambahannya, ini bedanya. Jadi ada langkah ketiga, mazidan fi awwalih. Nah, sembari menambahkan pada awalnya, ay awwalil baqi, yani awal dari sisa. Jadi ini kita hapus ya. Kita hapus ini. Nah, kemudian kita tambahkan di awalnya apa? Hamzatu wasl, hamzah wasal. Kita tambahkan hamzah wasal. Hamzah wasal gini ya. Hamzah wasal. Tahu ya hamzah wasal ya? Hamzah wasal itu kalau dia berdiri di depan, dia berharokat. Tapi kalau ada kata yang mendahuluinya, maka dia tidak berharokat. Makanya ini tanda wasal. Biasanya ya seperti huruf shad, apa namanya? Huruf shad terpotong. Itu singkatan dari wasal. Lil ibtida'i biha, sebagai apa? Sebagai permulaan baginya. Karena kalau nggak ada ini hamzah wasal nggak bisa dibaca. Nun sukun di depan kan? Jadi kan nun sukun ini di depan, nggak bisa dibaca toh? Orang Arab kan nggak bisa, bahkan kita juga nggak bisa baca huruf sukun di depan. Maka kemudian dikasih hamzah wasal ini. Hala kauni tilkal hamzah. Ya. Itu sebagai apa? Keadaan hamzah itu maksurah, dikasrah. Ya. Dikasrah ay maksudnya muttasifatan bi annaha maksuratun fi jami'il ahwal. Ini dia disifati bahwasanya dia itu kasrah pada seluruh keadaan, illa kecuali, ada kecualinya ya, fi hali ayyakuna ainu fi'lil mudhari'i minhu ay minal baqi matmuman, kecuali pada keadaan ain fi'il mudhari darinya, ini dari yang sisa itu di dhammah. Kalau di dhammah maka bukan di kasrah tadi, tapi apa? Fatadummuha, maka Anda juga mengkasrahnya. Ai fahina izin tadummu tilkal hamzata taba'an li'ainil fi'il. Maka pada saat itu Anda dhammahkan hamzah tersebut ikut kepada ain fi'il. Nah, ingat ain fi'il ya. Ain fi'il di sini kan huruf shad. Ya, huruf shad. Ini kan ini fa fi'il, ini ain fi'il, lam fi'il. Nah, asalnya ini selalu dikasroh, kecuali kalau ain fi'ilnya dhammah. Nah, karena kalau ain fi'ilnya dhammah maka kita baca dia dengan dhammah unsur. Tapi ingat ya, dia tetap wasal ya.
Dalam arti kalau misalnya ada waw di sini, wa, misalnya wansur. Nah, kita tidak baca wa unsur, tapi wansur. Tapi kalau di awal kita kasih dia harokat dhammah. Asalnya, mestinya ya, umumnya itu adalah kasroh. Hanya saja karena ain fi'il dalam hal ini adalah huruf shad, dia berharokat dhammah, maka kita juga mendhammah. Taqulu fil amri min tansur. Anda katakan pada bentuk amar dari kata tansuru, itu Anda katakan unsur, ya, unsura, unsuru, unsuri, unsura, unsurna, dan seterusnya ya. Itu pola tadi apa? Nasara yan suru, yang ain fiilnya dhammah. Nah, kalau yang ain fiilnya tidak dhammah, maka semuanya kita kasroh. Ya. Misalnya apa? Sini, contohnya daraba. Ya. Kadaraba yadribu. Nah, kalau daraba yadribu berarti ain fiilnya kasroh kan? Nah, yadribu. Kita pasang sini. Yadribu. Nah, ini huruf ra sebagai ain fiil, dia enggak dhammah. Maka berarti bentuk fiil amarnya caranya gimana tadi? Hapus huruf mudhari'ahnya. Nah, kita bikin di sini. Dia menjadi apa? Gini. Ya. Sukun kan terakhir. Kemudian jangan lupa tambahkan hamzah wasol. Ini tetap ya. Hamzah wasol. Tapi bacanya kasroh. Ya. Kalau didahului kata lain, jadi misalnya wadrib. Ya, wadrib lahum masalan misalnya. Kemudian kata alima ya'lamu, sama juga ya. Alima ya'lamu. Ya'lamu, prosesnya juga sama. Kita hapus huruf mudhari'ah, ditinggal ini. Huruf ya-nya hilang kan? Dan huruf ain fiilnya bukan dhammah kan harokatnya. Berarti kita kasih kasroh. Oh sorry, ini sukunkan dulu. Ya. Kemudian tambahkan hamzah wasol. Ya, terus hamzah wasolnya ini asalnya apa? Umumnya kasroh kan? Kecuali kalau ain fiilnya berharokat dhammah. Nah, karena di sini tidak berharokat dhammah, dia kan fathah kan? Maka dia tetap kasroh. I'lam. Tapi kalau didahului kata yang lain, hilang dia. Wa'lam. Ya. Begitu seterusnya ya. Nah, ini kemudian di sini contohnya wangqati. Wangqati ini dari kata inqata'a yang qati'u. Prinsipnya sama ya. Nah, wajtami dari kata ijtama'a yajtami'u. Kemudian wastakhrij dari istakhraja yastakhriju. Sama ya. Hapus huruf ya-nya. Kemudian sukunkan huruf jimnya, kemudian apa? Kasih hamzah wasol di depan, dan perhatikan ain fiilnya dhammah apa enggak? Enggak. Nah, berarti kasroh kan? Istakhrij gitu ya. Wa ghairuha mimma yakunu ma ba'da harfil mudhara'ati min husakinan. Dan selainnya sama dan lain-lain yang mana huruf setelah mudhara'ah itu sukun. Begini ketentuannya. Jadi langkahnya ada 3. Kalau yang pertama tadi setelah huruf mudhara'ah berharokat, langkahnya cuma 2. Cuma 2. Apa tadi? Langkahnya cuma 2 kan? Hapus huruf mudhara'ahnya, kemudian jazamkan dia. Jazam itu bisa dengan mensukunkan di ujung atau hapus nun. Tergantung kan? Nah, kalau setelah huruf mudhara'ah itu sukun, maka tambah 1 langkah lagi, yaitu apa? Tambahkan hamzah wasol di depan, karena nggak bisa dibaca kalau nggak ada itu. Si hamzah wasol di depan. Nah, bagaimana membaca hamzah wasol itu? Umumnya dibaca kasroh, kecuali apabila ain fiilnya dhammah. Maka juga hamzah wasol bukan kasroh tetapi dhammah, ya. Jadi tambah 1 langkah lagi. Kalau setelah huruf mudhara'ah itu sukun. Ya.
Jadi wala yakhfa tasrifuha wa asluha kama taqaddama minal bayan, dan tidak samar lagi ya tasrifnya dan asalnya sebagaimana sudah terdahulu penjelasan. Ya, summa warada soal, kemudian datang pertanyaan. Bi annama qultum, ya, bahwasanya apa yang tadi kalian katakan, min annahu idza kana ma ba'da harfil mudhara'ati sakinan, apabila yang ada setelah huruf mudhara'ah itu sukun, walam yakun ainu fi'lil mudhari'i matmuman, dan tidak berupa ain fi'il mudhari'nya itu di dhammah, maka berarti apa? Fa ba'da hazfi harfil mudhara'ah, setelah menghapus huruf mudhara'ah, tuzadu hamzatu waslin maksurah, ditambahkan hamzah wasal yang dikasrah, mangkus, ya, yang mangkus, ya, mangkut, ya, mangkut di situ apa mangkus? Maksurah. Setelah itu apa lagi? Mangkus apa mangkut? Ya, mangkut, ya, ya, itu mangkut. Mangkut, kenapa? Nah, itu bisa dibantah, kata, ya, ada pertanyaan begini, itu bisa dibantah teori itu dengan contoh, ya. Akrim, perhatikan kata akrim. Akrim itu fa innahu amrun min tukrim, itu berasal dari bentuk amar kata tukrim. Jadi pola af'ala yuf'ilu, akrama yukrimu. Kalau kita pakai teorinya tadi, pakai teori ini, ya, tukrimu, perhatikan, tukrimu itu kan ini huruf mudhara'ah, kemudian ini ain fiilnya ra. Nah, teorinya gimana? Kita hapus taknya, ya. Nah, ini kan, kemudian tinggal ra dan kaf, ra mim kan, ini sukun toh, ini tadi juga sukun, kemudian ini tetap kasrah kan. Teorinya kita tambah hamzah wasal, nah, kemudian karena ini bukan dhammah, maka ini juga kasrah. Tapi ternyata bukan ikrim bentuk fi'il amarnya, melainkan akrim, dan bukan hamzah wasal. Kalau Anda lihat itu, ya, masih ingat itu pola amsilah atau tasrif, ya, af'ala yufli, af'ala yuf'ilu if'ala, nanti bentuk fi'il amarnya af'il, akrama yukrimu akrim, aslama yuslimu aslim, gitu, ya. Nah, mestinya kan kalau ikut teorinya menjadi ikrim, dan ini wasal, tapi ternyata di sini jadi akrim, dan ini bukan wasal, dia, hamzanya kotok, karena kalau ada kata di depannya tidak ada penghapusan, dia tetap wa akrim, ya. Anzara yunziru anzir, wa anzir, ya. Nah, gimana itu? Ada pertanyaan begitu. Jadi, fa innahu amrun min tukrim, karena akrim itu bentuk amar dari kata tukrim, ma'anna hamzatahu maftuhatun la maksurah, ya, disertai dan bahwa hamzahnya itu di fathah, bukan di kasrah. Maka ajaba anhu biqaulih, bisa, ya, bisa menjawab itu dengan ucapan beliau apa? Nah, ada pengecualian dengan pola ini, yaitu wa fatahu hamzata akrim binaan alal aslil marfud fa inna asla tukrim tu akrim, ya. Jadi mereka tetap memfathahkan hamzah pada kata akrim ini, ya, di fathah, binaan alal aslil marfud, itu berdasarkan bentuk asal yang ditolak, bentuk asal yang dihapus, ya. Bentuk asalnya itu fa inna asla tukrim itu adalah tuakrim, karena bentuk asal dari tukrimu itu adalah tuakrimu, ya. Bisa dipahami? Jadi akroma, ya,
Jadi bentuk polanya akrama yukrimu. Jadi bentuk asalnya itu tu akrimu. Nah, karena bentuk asalnya begini, berarti dia mengikuti kaidah apa? Kaidah yang setelah mudharaahnya berharokat. Bukan ikut kaidah setelah mudharaah sukun. Paham ya? Jadi kalau ikut kaidah setelah mudharaah berharokat, berarti kan langkahnya cuma dua. Gimana langkahnya? Hapus taknya kan? Mudharaah. Berarti tinggal hamzah di sini kan? Nah, karena dia di depan, maka kita ganti, bukan tulis waw di bawah tapi alif, yang kita kasih kepala hamzah. Kepala hamzahnya tetap. Nah, kemudian sukunkan di ujungnya. Nah, begitu doang. Ya, jadi tu akrim tinggal hapus menjadi akrim. Cuman penulisan hamzahnya saja tidak pakai waw lagi. Kenapa ini pakai waw? Karena didahului dengan huruf yang berharokat dhammah. Jadi nanti ada aturan penulisan ya. Oh, hamzah itu kalau didahului dengan huruf yang sebelumnya berharokat dhammah, maka penulisan hamzahnya itu kepalanya hamzah tapi bawahnya waw. Tapi kalau tidak didahului dengan huruf yang berharokat dhammah sebelumnya, maka hamzah itu kita kepalanya hamzah, badannya kasih alif. Nah, begini dia. Jadi tidak ngikut kaidah ini, ya. Allahu a'lam. Baik, ada yang mau didiskusikan di sini? Baik, kalau tidak ada, ya mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi itu pembahasan kita tentang fi'il amr ya. Insyaallah topik berikutnya itu sudah bukan lagi tentang fi'il amr, tapi nanti kita mulai akan membahas beberapa persoalan seputar huruf ta. Ya. Jadi nanti ada bagaimana kalau dua ta berhimpun pada fi'il mudhari ya. Nanti ada aturan tersendiri, boleh dihapus misalnya ya, salah satunya. Kemudian juga nanti ada huruf ta yang diubah menjadi huruf to ya, pada pola ifta'ala ya. Kemudian nanti ada huruf ta yang diubah jadi dal ya. Ada juga huruf ta yang diubah jadi waw atau ya atau sa. Nah, ada juga ya. Jadi huruf ta itu nanti ada pembahasan khususnya ya. Dia bisa diubah menjadi huruf yang lain sesuai dengan kondisi yang ada. Tapi insyaallah kita akan ulas di pertemuan mendatang ya. Saya cukupkan dulu pembahasan kita pada malam hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.